Selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi bersama saya Aga dalam acara investigasi DBMS. Topik kali ini adalah menguak tentang retribusi. Seperti yang kita ketahui, retribusi adalah sebuah pungutan yang timbul sebagai akibat dari pelayanan yang diberikan pemerintah kepada orang per orang, masyarakat atau badan. Retribusi semangatnya adalah pembangunan dari rakyat untuk rakyat. Lalu timbul wacana, bagaimana retribusi tersebut dibangun? Di satu sisi, supaya pembangunan tercapai, dan di satu sisi yang lain, bagaimana agar retribusi itu terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat. Kali ini saya akan bergabung bersama para ahli di bidangnya, ada bisnis analis, data engineer, dan AI expert. Semuanya akan bersatu padu untuk mewujudkan telaah atau kajian agar tercapai cita-cita mulia, yaitu retribusi yang adil dan terjangkau menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Untuk alasan privasi, segala hal dan data terkait penelitian ini berupa simulasi dan tidak mengarah kepada suatu daerah tertentu. Untuk itu, saksikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Wijaya. Kali ini masih dalam acara yang sama, investigasi DBMS. Saat ini saya sudah bersama dengan para ahli dari kelompok 3. Saya sendiri, Angga Wijaya Naraputra, kemudian ada Pak Wahyu Adi Saputro selaku AI expert, kemudian Pak Fareza Adi Tianto, kemudian Pak Jati Arif Hidayat selaku bisnis analis, dan terakhir Pak Didi Irawan selaku data engineer. Oke, langsung saja. Next. Jadi sebelum kita mulai, bahwa ada quote dari Pak Pat Gilser, CEO dari VMware, yaitu bahwa mengatakan data is the new science. Big data holds the answer. Nah, ini bahwa kita ketahui bahwa memang saat ini big data sudah sangat memang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Jadi pemirsa, sebelum kami akan menelaah dalam penelitian kali ini, sebelumnya kami beritahu bahwa pada penelitian kali ini, tim kami itu meneliti tentang suatu retribusi TERA. Nah, apakah itu TERA? Jadi TERA itu adalah kegiatan menguji UTTP. UTTP di sini adalah alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Sebagai contoh, kalau pemirsa tahu seperti pompa ukur BBM, kemudian timbangan di pasar, kemudian termometer, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan TERA. Nah, di sini UTTP itu akan diuji. Nah, ketika diuji itu ada dua macam kegiatan. Yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi ini yaitu adalah pengujian atau kalibrasi yang dilakukan di dalam kantor atau di dalam laboratorium. Sedangkan yang kedua, TERA, yaitu kalibrasi yang dilakukan di luar kantor, seperti di pasar, pompa ukur, di pom bensin, dan sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa hierarki, jadi UTTP yang saya sebutkan tadi ada pompa ukur, timbangan, dan sebagainya itu menduduki peringkat paling bawah. Nah, di sini semakin tinggi, itu semakin ketelitiannya semakin bagus, kemudian standarnya juga semakin bagus. Jadi di sini analoginya adalah sebagai berikut. UTTP itu akan diuji oleh standar kerja milik kabupaten kota. Kemudian standar kerja milik kabupaten kota itu akan diverifikasi atau diuji menggunakan standar acuan milik kabupaten kota. Standar acuannya itu akan diuji dengan standar BSML. Nah, standar BSML terus akan ke atas. Nah, akhirnya itu akan diuji di pusat dunia, yaitu pusat meteorologinya dunia, itu di BIPM.
itu adanya di kota Paris, Prancis. Next, Mas. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa investigasi kali ini kita akan membahas tentang retribusi. Sudah saya sebutkan tadi juga di awal acara bahwa retribusi itu timbul karena suatu pelayanan. Nah, di sini dasar hukumnya ada 3 yang kami angkat. Yang pertama, Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 64. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang hal yang sama, pasal 1 ayat 66. Nah, kemudian yang terakhir adalah PP nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kami mencoba mengkonklusi dari 3 aturan tersebut. Yang pertama bahwa retribusi adalah pungutan oleh Pemda sebagai akibat pelayanan. Kemudian yang kedua, retribusi salah satunya berfungsi untuk pembangunan daerah yang bertujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga, besar retribusi harus melalui kajian yang tertelusur dan saintifik. Next. Nah, di tim kami, kerangka berpikirnya adalah seperti yang kita lihat pemirsa. Yang pertama, kita lakukan pengumpulan data. Di sini, data atau informasi yang terkait dengan aspek keadilan dan keterjangkauan itu kita kumpulkan. Sumber-sumber data yang sekiranya bisa menjadi telaah dan data dukung dari penelitian ini kita kolek. Ada data primer dan juga data sekunder. Kemudian selanjutnya kita memvalidasi dan pemodelan data. Di sini dilakukan pembuatan database Tera, survei customer, dan survei konsumen. Kemudian compile database berupa JSON. Kemudian dilakukan penerapan algoritma. Nah, di sini penelusuran kepuasan pemilik UTTP dan masyarakat melalui algoritma C45. Nah, setelah itu hasil akhirnya yaitu berupa penyajian data, berupa hasil penelusuran dengan grafik dan bagan. Next. Nah, oke, tidak lama lagi, langsung saja akan saya panggilkan rekan saya ahli bisnis analis yaitu Pak Jati. Monggo Pak Jati. Baik, terima kasih banyak Pak Angga atas kesempatannya. Kami sebagai bisnis analis itu apa yang kita lakukan itu berdasarkan komunikasi dengan para ahli yang lain. Yang pertama, AI expert itu meminta kami sebagai bisnis analis itu mencari tahu aspek keadilan dan keterjangkauan demi mencapai tujuan penentuan tarif yang adil dan terjangkau. Yang kedua, AI expert ini meminta kami sebagai bisnis analis itu mencari tahu sumber data apa saja yang bisa ditelaah atau diolah untuk mencapai tujuan penelitian. Baik, kita langsung uraikan saja. Oke, untuk aspek keadilan. Nah, kita mengambil referensi dari yang pertama dokumen analisis dan evaluasi tentang pajak dan retribusi daerah dikeluarkan oleh Kemenkumham tahun 2013. Nah, yang saya highlight di situ adalah objek dan subjek pajak itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah tidak membedakan klasifikasi orang, pribadi, atau badan tanpa alasan yang kuat. Kemudian referensi yang kedua adalah dari Tyler dalam penelitian Fathur Rahman tahun 2002, itu ada 3 bentuk keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif, kedua adalah keadilan prosedural, dan yang ketiga adalah keadilan interaksional. Kita akan mencoba memperdalam penelusuran ini pada keadilan interaksional. Apa saja 3 aspek yang termasuk di keadilan interaksional adalah 1 penghargaan, 2 netralitas, dan ketiga adalah kepercayaan. Berikutnya, aspek keadilan itu dapat kita lihat dari 3 poin yang ada di slide. Yang pertama adalah tadi ya, jelas dan tidak membedakan. Nah, bagaimana kita menelusuri itu adalah dengan menganalisis objek dan subjek pajak. Yang kedua adalah poin tentang kualitas pelayanan dan manfaat. Bagaimana kita mengcapture itu? Itu adalah dari feedback masyarakat terkait keputusan. Yang ketiga adalah poin keadilan interaksional tadi, yaitu tentang penghargaan, netralitas, dan kepercayaan. Kita uraikan satu persatu.
Yang pertama adalah tentang analisis objek pajak dan subjek pajak. Nah, di sini tadi objek pajaknya adalah retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Studi kasus di Yogyakarta. Subjek pajak, pengusaha atau masyarakat pemilik dan atau pemakai dan atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Studi kasus adalah pompa ukur BBM. Nah, di sini sudah jelas bahwa objek dan subjek pajaknya itu sudah jelas, kemudian tidak membedakan klasifikasi orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat. Berikutnya, terkait keadilan interaksional. Yang pertama, poin pertama adalah penghargaan. Nah, keterangannya adalah penghargaan ini khususnya dari orang yang berkuasa terhadap anggota kelompok. Apa yang kita telah adalah data kepuasan pemilik UTTP. Nah, format datanya adalah lembar form survei. Kemudian yang poin kedua adalah netralitas. Netralitas ini dapat dicapai bila dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya menggunakan fakta, bukan opini, yang objek dan validitasnya tinggi. Nah, ini datanya adalah form kwitansi pelanggan BSML. Format datanya adalah lembar kwitansi. Yang ketiga adalah kepercayaan, itu menekankan kajian tentang kepercayaan sebagai fenomena institusional. Datanya apa? Datanya adalah data kepuasan masyarakat. Bentuknya adalah lembar form survei juga. Kemudian yang kedua adalah tentang aspek terjangkau. Masih sama, referensinya adalah dari analisis dan evaluasi tentang pajak dan retribusi daerah dikeluarkan oleh Kemenkumham tahun 2013. Nah, di sini yang di-highlight adalah pungutan pajak atau retribusi itu memperhatikan kemampuan subjek pajak. Kemudian referensi berikutnya kita mencoba mencari melalui KBBI, apa itu terjangkau? Ternyata terjangkau adalah dapat dicapai. Kalau dalam ekonomi adalah dapat dibayar. Baik. Nah, ternyata terjangkau itu dapat kita lihat mulai dari awal, ada 4 poin ini ya, dari awal penelusuran sudah bisa kita cari tahu. Yang pertama dari perhitungan biaya. Apa yang kita lakukan adalah analisis profiling biaya. Yang kedua adalah mengetahui pelanggan. Nah, dari mana? Dari pendapatan per kapita. Dan juga kita akan mengambil atau memprofil pekerjaan di suatu wilayah. Yang ketiga adalah mempelajari pasar. Bagaimana? Dengan mengkomparasi retribusi dengan provinsi-provinsi lain. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah memantau hasil. Nah, ini akan kita lihat dari keberterimaan penetapan tarif. Baik, saya jabarkan satu persatu. Dari perhitungan biaya, jadi apa saja tarif retribusi tera pompa ukur BBM ini, komponennya adalah, komponen biayanya pertama biaya material, segala sesuatu barang habis pakai yang dipakai saat pengujian pompa ukur BBM. Datanya adalah daftar harga perlengkapan teknik, bentuknya adalah PDF. Yang berikutnya adalah biaya petugas, itu jumlah uang harian yang dibayarkan kepada petugas saat melakukan pengujian. Nah, itu apa saja datanya? Yang pertama adalah syarat teknis pompa ukur BBM, yang kedua adalah data potensi pompa ukur BBM di Provinsi X yang kita teliti. Itu format datanya juga PDF. Yang ketiga, itu adalah biaya transportasi. Biaya yang timbul akibat perjalanan menuju lokasi tera. Nah, datanya apa? Data SPBU di Provinsi X, klasifikasi berdasarkan kabupaten dan kota. Bentuknya juga PDF. Yang terakhir adalah biaya penggunaan alat. Biaya sebagai akibat biaya pemeliharaan alat dan depresiasi. Datanya apa? Data tarif kalibrasi standar dan data verifikasi. Bentuknya juga PDF. Nah, berikutnya terkait perhitungan biaya, ternyata porsi paling besar adalah pada biaya petugas. Tapi ketika kita lihat dari satuan biaya uang harian yang di sebelah kanan itu, kita mengkomparasi uang harian lokal yang kita teliti itu masih terjangkau jika dilihat dengan perbandingan dengan daerah lain. Gitu. Yang berikutnya adalah mengetahui pelanggan. Nah, mengetahui pelanggan, ternyata profil pekerjaan di Provinsi X yang kita teliti itu adalah pegawai PNS dan non-PNS, karyawan swasta, wira swasta atau pengusaha, petani, dan pegawai buruh harian. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri, itu pendapatan rata-rata penduduk per provinsi, kita coba ada 5 provinsi yang kita profil ya. Ada Provinsi A, Provinsi B, Provinsi X yang warna hitam itu adalah yang kita teliti, Provinsi C, dan juga Provinsi D. Nah, kalau kita lihat, Provinsi X yang kita teliti ini bisa dikategorikan adalah menengah ke bawah. Jadi, ketika nanti menentukan tarif retribusi, itu tidak boleh
Misalnya kita lihat di provinsi A itu kan sangat tinggi, jadi tidak boleh itu lebih tinggi dari provinsi A, itu akan dikatakan tidak terjangkau. Itu ya gampangnya. Yang terakhir adalah mempelajari pasar. Nah, ini adalah perbandingannya. Setelah kita telaah, harga telaah itu yang 67.342,14 itu, harga telaah kita ternyata itu paling sedikit atau paling rendah dibandingkan provinsi yang lain. Artinya itu masih bisa dikatakan terjangkau, sangat terjangkau. Berikutnya, keberterimaan tarif. Keberterimaan tarif itu dari 2 poin. Yang pertama adalah feedback pemilik UTTP. Itu datanya dari data kepuasan pemilik UTTP, itu diambil berdasarkan dokumen mutu ISO 17025. Yang kedua, poinnya adalah tertibnya pemilik UTTP dalam permohonan TERA. Nah, ini datanya apa? Data permohonan kalibrasi berdasarkan tanggal permohonan tiap tahun. Jadi, dari ketertibannya. Nah, dari bisnis analis yang bisa kami sampaikan seperti itu akan dilanjutkan oleh data engineer. Silahkan, Didi. Oke, selamat. Oke, terima kasih kepada Bapak Jati yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Kemudian dari bisnis analis menyampaikan beberapa hasil penelusuran itu menjadi sumber data yang bisa kami olah sebagai data engineer. Nah, dari data-data yang kami olah ini, kami komunikasikan dengan pihak AI atau Artificial Intelligence untuk pengolahan data terkait TERA, kemudian survei pemilik ITTP terhadap TERA, kemudian survei masyarakat terhadap SPBU yang dilakukan TERA. Jadi kemudian untuk pengolahan ini data-datanya sudah diperoleh dari bisnis analis, sehingga kami hanya melakukan penelusuran data yang sudah dimiliki oleh bisnis analis. Kemudian dari source telaah itu kita mendapatkan data kepuasan pemilik UTTP, format datanya lembar form survei, itu kita damikan karena untuk mengolah data yang sangat banyak untuk statusnya data primer dan akan diolah. Terus kemudian form kwitansi pelanggan BSML, yaitu bentuk datanya lembar kwitansi, itu akan menjadi sebagai data sekunder. Terus kepuasan data masyarakat, itu berasal dari lembar form survei, datanya berupa data primer dan akan diolah. Kemudian data harga perlengkapan teknik, itu berupa biaya material yang berbentuk PDF, kemudian syarat teknik pompa ukur BBM, terus data potensi pompa ukur BBM di Provinsi X, ini juga berupa PDF, kemudian data SPBU di Provinsi X, klasifikasi berdasarkan kabupaten kota, ini juga berbentuk PDF datanya, kemudian data tarif kalibrasi standar dan data verifikasi, ini juga berbentuk PDF tarif kalibrasi, yang semuanya ini akan dijadikan satu telaah menjadi data kalibrasi dan data TERA. Berikutnya data penduduk, itu dari PDF yang kita dapatkan dari BPS. Ini dapat kita sampaikan juga sebagai data sekunder. Kemudian data tarif retribusi provinsi yang berada di sekitar Provinsi X, ini juga berdasarkan dari perda masing-masing, ini sebagai data sekunder. Nah, dari beberapa data itu, kami cleansing atau kami olah lagi untuk menjadi beberapa buah data saja yang akan kami pergunakan, yaitu data kalibrasi, data TERA, data survei pemilik UTTP, dan data survei masyarakat. Next. Nah, data-data tersebut kami olah menjadi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh AI. Jadi data kalibrasi, data TERA, data survei pemilik UTTP, dan data survei masyarakat, kami olah menjadi biaya TERA kalibrasi. Baik, Pak. Data survei masyarakat itu akan kami olah menjadi kebutuhan data biaya TERA kalibrasi di lapangan, terus menjadi sebuah indeks kepuasan customer, dan menjadi sebuah indeks kepuasan masyarakat.
Next. Nah, berikut adalah skema database dari kegiatan kalibrasi, di mana banyak sekali tabel yang bisa kita lihat, itu saling berhubungan. Database kalibrasi ini adalah database yang kita gunakan untuk pengolahan jasa kalibrasi yang berada di dalam kantor, atau data kalibrasi untuk mengukur alat-alat yang dikirimkan kepada kantor atau di BSML. Next. Kemudian database Tera ini adalah tempat untuk kami mendata data-data yang ada di lapangan, terkait dengan pengukuran, terus kemudian transportasi, material, petugas UPTD, SPBU, terus uang harian, dan verifikasi. Kemudian jasanya ini diambil dari database kalibrasi yang sebelumnya kita lihat. Next. Kemudian untuk data survei customer, atau yang bisa kita sebut adalah data survei dari pemilik UTTP, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan survei yang intinya di dalamnya akan mengandung pertanyaan-pertanyaan untuk kita mengambil kesimpulan apakah pemilik UTTP ini akan apakah pemilik UTTP ini merasakah adil atau merasa terjangkau dari jasa Tera yang dilakukan oleh BSML. Kemudian next. Nah, untuk skema database berikutnya yaitu database dari masyarakat yang kita namakan database konsumen. Di sini juga sama untuk konsepnya dengan survei dari pemilik UTTP, yang di dalamnya kita tambahkan untuk jenis pekerjaan dari pekerjaan user, kemudian gaji, kemudian ada umur, kemudian alamat dan ID provinsi dari masyarakat yang kita lakukan untuk survei. Dari situ kita nanti akan mendapatkan data-data survei terkait dengan tingkat kepuasan dari segi masyarakat bawah, menengah, dan atas. Jadi gaji dan pekerjaan ini akan menentukan kalangan masyarakat dari bawah, menengah, dan atas untuk tingkat kepuasannya terhadap SPBU dan kegiatan Tera yang dilakukan oleh BSML. Next. Nah, dari situ kita menyediakan data jasa kalibrasi, kemudian ada data Tera, kemudian data survei pemilik UTTP ini kita buat dari dummy data, tapi dummy ini sudah kita sesuaikan sehingga datanya sudah sesuai dengan formatnya. Kemudian data survei masyarakat dari sumber dummy data juga, ini juga sudah kita sesuaikan dengan kondisi yang hampir mirip kondisi yang ada di lapangan. Next. Nah, mengapa kita menggunakan dummy? Karena pengumpulan data masyarakat dan survei real itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena kita di sini mengejar waktu dan menyimpulkan model, apakah model ini sesuai dengan keterjangkauan dan keadilan, kita membutuhkan dummy data. Terus dengan dummy data yang disesuaikan itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan untuk mengakomodir penelitian data pada kegiatan Tera BSML. Seperti itu. Next. Nah, untuk mendapatkan data konsumen, kita lakukan dengan JSON generator. Di sini kita melakukan dummy berdasarkan nama. Nama ini kita dummy sesuai dengan nama yang ada pada database dummy. Kemudian ID pekerjaan. ID pekerjaan ini berupa number atau berupa foreign key, karena
kita sudah memasukkan data-data pekerjaan ke dalam tabel pekerjaan yang ada di database. Kemudian gaji, ini kita generate dari 1.800.000 yang itu sesuai dengan UMR Jogja hingga 10 juta rupiah itu untuk pekerjaan tingkat tinggi yang ada di Jogja. Kemudian jenis kelamin kita random dari lelaki dan perempuan, kita formulasikan dengan L dan P. Kemudian umur kita ambil contoh untuk integer, kita random dari 17 sampai 60 tahun. Karena kita menjadikan sebuah konsumen SPBU itu dari umur 17 hingga 60 tahun, yaitu pemilik SIM yang sudah memiliki SIM. Terus untuk alamat kita generate alamatnya dari Yogyakarta. Kemudian ID provinsinya kita hanya memiliki satu provinsi untuk satu jenis dummy data ini. Kemudian next. Nah, dari data tadi itu menghasilkan format JSON. Nah, format JSON ini kami olah menggunakan convert itu untuk mengekspor ke SQL. Jadi JSON ini kita olah untuk bisa diekspor ke SQL yang di dalamnya berupa tabel seperti itu yang bisa kita lihat. Kemudian tabel ini akan disimpan ke dalam format SQL. Nah, dari format SQL itu seperti yang bisa kita lihat di bawah, formatnya itu adalah insert. Jadi bisa kita insert ke tabel user yang di dalamnya ada 1000 record. Nah, di situ kita bikin dummy 1000 record, kita masukkan ke dalam tabel user. Next. Nah, setelah kita memiliki data user, kita membuat untuk data survei. Nah, data survei ini kita ambil dari database Tera, kemudian kita ambil dari database konsumen, di mana dua database ini akan kita masukkan ke dalam tabel survei. Di situ bisa kita lihat dari database Tera, itu kita ambil dari tabel SPBU. Jadi SPBU-nya ini kita sudah memiliki data, kemudian dari SPBU itu kita generate berapa banyak SPBU-nya, kita ulang, kita looping dengan for each. Kemudian dari satu SPBU, kita akan melakukan 100 survei dari 100 pengguna. Nah, di situ kita ambil dari 1 Januari hingga 5 Juli tanggal surveinya. Kemudian tabel survei itu soal tadi juga di looping untuk dimasukkan ke dalam tabel survei. Jadi di sini kita juga menghitung dari nilai kepuasan itu dari total semua nilai yang dihasilkan dari soal, kemudian dibagi banyaknya soal. Di situ saya menjadikan soalnya ada 10, kemudian per soal itu ada 5 poin. Jadi 10 kali 5 dikali 100. Jadi ini akan menghasilkan dari persentase berapa kepuasan dari pelanggan dari pelanggan konsumen. Next. Kemudian dari customer ini juga hampir sama. Jadi kaitannya dengan Tera itu di dalamnya ada tabel SPBU yang di sini konsepnya sama untuk generate-nya. Jadi menghasilkan persentase kepuasan dari customer. Next. Nah, kita dari sini kita bisa lihat bahwa query survei customer dan query survei konsumen ini dikatakan sama. Jadi penggunaannya hampir sama, yang menghasilkan kalau customer itu menghasilkan total surveinya 1, karena satu pemilik SPBU itu setiap satu kali Tera itu melakukan 1 survei. Kemudian di situ ada poin, total poin yang dihasilkan adalah 29. Kemudian nilai dalam setiap kategori soalnya adalah
6, 3, 10, dan 10. Terus kemudian setiap setiap kategori soalnya itu bisa kita lihat bahwa terindeks 20, 10, 34, dan 34. Kemudian yang query survei konsumen yang kedua, itu juga dari 100 survei, bisa kita lihat dari total poinnya 3033 dengan nilai 869, 639, dan lain-lain itu. Nah, kita bisa lihat indeks kepuasannya dari setiap kategori soal itu adalah 28, terus kemudian 21, 29, dan 20 poin indeks. Melanjutkan penjelasan Pak Didik selaku data engineer. Pada generate data survei customer, kita melakukan analisis yang lebih dalam pada database Tera dan tabel customer. Dapat kita lihat juga dari script di samping menghasilkan tabel survei, yakni tabel survei yang berisi ID SPBU, poin, tingkat kepuasan, dan tanggal survei. Oke, selanjutnya data usage. Pada data usage, kita melakukan query pada survei customer, juga query survei konsumen. Nggak ada perbedaan yang signifikan untuk penampilan query-nya. Keduanya dapat menghasilkan total survei, poin, nilai, indeks, dan kategori. Dari akurasi takaran, kepuasan harga, kepuasan pelayanan, dan ketersediaan fasilitasnya. Oke, selanjutnya data usage pada query biaya Tera. Dapat kita lihat, kita melakukan pada ID provinsi, ID SPBU, dan seterusnya. Dari query tersebut, kita dapat lihat provinsi, ID SPBU, material, transport, petugas, sampai dengan biaya teranya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, bagian daripada AI Expert, waktu dan tepat, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih rekan-rekan yang sebelumnya presentasi. Saya ingin menjelaskan, jadi setelah tadi apa yang disampaikan dari database engineer menyampaikan ke AI bahwa ada beberapa skema database dan format data yang dibutuhkan yang telah saya order sebelumnya, telah saya minta untuk format datanya dibuat seperti ini, dan database engineer telah melakukannya dengan baik sekali. Database engineer juga menghasilkan compile database berupa data JSON. Terima kasih. Sekarang giliran saya sebagai AI mengolah data menggunakan algoritma C45. Why? Kenapa saya menggunakan algoritma C45? Jadi untuk mengolah data berupa kuesioner, maka kita bisa menentukan bahwa kuesioner tersebut mengarah ke arah mana. Nanti kita tentukan dulu data testingnya atau data trainingnya sebanyak 20 data training yang nanti akan kita olah menjadi data pokok yang akan digunakan untuk pedoman untuk mengetes semua data yang telah masuk sebagai kuesioner. Next.
Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa di sini ada algoritma C45 yang cara cara untuk mengolahnya itu menggunakan 2 rumus. Yang pertama kita harus mencari entropinya, dan yang kedua kita harus mencari nilai gain-nya. Nah, sebelum kita mencari entropi dan nilai gain-nya, kita harus mempersiapkan data training atau data yang sudah memiliki keputusan. Misal kalau pada sebuah kuesioner terkait dengan konsumen, maka apabila yang akan diperoleh itu adalah kepuasan konsumen, maka kita harus menyiapkan sebanyak 20 data, minimal 20 data atau bahkan lebih dari itu. Data tersebut berisi macam-macam data terkait dengan konsumen yang puas atau konsumen yang tidak puas. Nah, setelah itu, baru dari data-data tersebut kita kelompokkan menjadi beberapa, kita pisahkan menjadi satu tabel, menjadi sebuah tabel, lalu kita hitung entropinya. Untuk menghitung entropi, rumusnya bisa dilihat pada layar. Jadi sigma keseluruhan ini adalah S itu melambangkan himpunan atau dataset kasus yang telah kita jumlahkan, kita ambil datasetnya tadi sebanyak 20 atau lebih tadi, dan K itu adalah merupakan banyaknya partisi, dan PJ adalah probabilitas yang dapat dari sum atau jumlah ya-nya, jumlah kepuasan, dan dibagi menjadi total kasusnya. Total kasusnya bisa 20 atau lebih tadi. Nah, untuk mencari gain, itu adalah entropi dikurangi dengan jumlah dari K, sigma K dibagi dengan sigma S, dan dikalikan dengan entropi itu sendiri. Next, Mas. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari contoh data training. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ada kepuasan pelayanan SPBU, kepuasan fasilitas, kepuasan harga, dan kepuasan takaran. Nah, dengan hasil yang sudah terlihat. Jadi data training sendiri itu harus sudah ada kesimpulan di akhirnya. Jadi data yang sudah masuk dan disimpulkan secara manual. Kalau misalkan data training pertama itu dilihat dari penilaiannya, maka disimpulkan dengan puas. Kalau data training kedua itu disimpulkan dengan tidak puas, dan seterusnya. Nah, dari data training yang sudah kita kumpulkan menjadi sebuah tabel ini, maka diolah. Next, Mas. Diolahnya seperti ini, rekan-rekan. Jadi kita mencari entropinya. Entropinya itu rekapitulasi dari entropi tersebut adalah jumlah dari data puas. Jumlah dari data puas itu ada berapa, dibagi dengan jumlah kasus, dikalikan log jumlah data puas dibagi dengan jumlah kasus. Nah, maka akan diperoleh entropi sebanyak 0,94. Dan setelah kita mencari entropinya dari masing-masing atribut yang sangat puas, kurang puas, tidak puas, dan sangat tidak puas tersebut, harus dicari entropinya satu persatu. Setelah mendapatkan entropi satu persatu, maka kita mencari gain-nya. Kalau gain itu merupakan jumlah total entropi dikurangi dengan jumlah data sangat puas atau jumlah variabel atribut dibagi dengan jumlah kasus dikali dengan entropi masing-masing atribut. Next, Mas. Nah, setelah melakukan perhitungan antara nilai entropi dan gain, maka kami memperoleh, pada akhirnya kita akan memperoleh pohon keputusan, di mana pohon keputusan tersebut nanti bisa untuk mengolah data testing yang akan kita tes. Sebanyak apapun data testing, misalkan ada 1000 data,
kalau misalkan kita olah manual satu persatu, kita simpulkan apakah ini masuk puas atau tidak, itu pasti akan kesulitan. Maka dari itu ada algoritma untuk mengolah, untuk memprediksi apakah data ini merupakan kuesioner yang mengarah ke tingkat kepuasan atau mengarah ke tingkat ketidakpuasan. Nah, setelah semua tupel dalam record atau atribut tadi sudah disimpulkan, maka langkah berikutnya yaitu kita harus membuat pohon keputusan. Nah, pohon keputusan itu syaratnya ada beberapa, yaitu tidak ada atribut dalam record yang dipartisi lagi. Jadi sudah tidak bisa dipecahkan lagi dan tidak ada record dalam cabang yang kosong. Maka dari itu pada kasus kali ini diperoleh pohon keputusan seperti yang pada gambar kepuasan fasilitas itu, ketika puas maka selesai, ketika tidak puas maka harus mengulang ke atribut yang berikutnya. Seperti itu selanjutnya. Next, Mas Jati. Nah, apa yang saya sampaikan, apa yang AI sampaikan ini memiliki beberapa rujukan berupa karya ilmiah. Dari yang pertama ada jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma C45 untuk Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pemilih Online Shop, ditulis oleh Dimas Bayu dan rekan-rekan pada tahun 2018. Nah, penelitian ini menerapkan algoritma C45 untuk memutuskan kepuasan pelanggan. Jadi yang kita pelajari dari sana ada skema-skema terkait dengan perhitungan dari data kuesioner tersebut itu mengarahnya ke puas atau tidak. Nah, maka dari penelitian tersebut maka kita ambil beberapa cara untuk kita implementasikan pada penelitian kita. Yang kedua ada analisis kepuasan pelanggan menggunakan algoritma C45. Ini hampir sama dengan penelitian pertama, mirip, hanya beda objek penelitian saja. Yang ketiga data mining untuk mengukur tingkat kepuasan peserta BPJS menggunakan algoritma C45. Nah, dari ketiga rujukan ini maka memantapkan kami bahwa proses kami memang sudah diimplementasikan ke beberapa penelitian. Jadi kami berharap mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu sudah benar, berada pada jalur yang benar. Next, Mas Jati. Nah, dari data yang dikelola oleh database engineer, dari yang sebelumnya bisnis analis sudah melakukan pengumpulan data, setelah itu dikelola oleh data engineer menjadi beberapa data yang bisa disuguhkan menjadi sebuah pengambil keputusan, maka tujuan kami adalah ketika nanti ini bisa diolah, datanya bisa diolah, itu akan memberikan keputusan bahwa data tabel kepuasan pelanggan, data tabel kepuasan untuk masyarakat, itu nanti bisa dilakukan semacam speedometer untuk menentukan apakah biaya yang sudah dikeluarkan pada range penelitian atau range pengambilan kuesioner itu apakah sudah optimal ataukah belum. Hal itu nanti bisa dilihat ketika ketika biaya yang disampaikan, ketika biaya yang diimplementasikan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Juli, maka hasil kuesionernya akan ke arah tingkat kepuasannya yang optimal. Dan kepuasan baik berupa kepuasan pelanggan maupun kepuasan dari masyarakat. Akan seperti itu. Ibaratnya kalau misalkan kita sepeda motor, bahwa indikatornya itu ketika kita tune up itu ada indikator optimalisasinya, bahwa kita harus ganti olinya kapan, terus
onderdil yang apa saja itu harus akan bisa teratasi dengan analisis-analisis yang berupa diagram indeks untuk optimalisasi kebijakan di kantor BSNL. Next. Nah, ini ada salah satu contoh untuk perbandingan. Jadi kalau misalkan survei kepuasan itu bisa dilihat tingkat kepuasannya itu kita lihat pada diagram yang berbentuk seperti jaring laba-laba ini. Ini adalah salah satu penarikan data dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Mungkin dari data-data ini tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa setelah kita melakukan penelitian ini nanti akan menghasilkan sesuatu dan data yang bisa diolah itu menjadi sebuah kebijakan yang bisa menentukan dari pihak objek penelitian untuk menentukan kebijakan. Mungkin seperti itu apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Angga selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next, Pak Jati. Nah, terima kasih Bapak-Bapak sudah kita dengarkan pemirsa dari penjelasan dari bisnis analis, kemudian dari data engineer, terakhir oleh pakar dari AI Expert, bahwa kita ketahui bahwa dalam penelitian ini memang telaahnya jelas. Tujuannya kita memang mengarah bagaimana menampilkan sebuah telaah atau kajian retribusi yang optimal untuk diberlakukan. Tadi kita saksikan bersama bahwa AI Engineer mengatakan bahwa akan ada sebuah parameter berupa, tadi analoginya adalah speedometer, ketika optimal, maka di diagram tersebut akan menunjukkan optimal, seperti itu. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal bahwa telaah atau penelitian kali ini itu menuju retribusi yang adil dan terjangkau. Nah, otomatis cita-cita mulia dari kelompok ini, dari tim peneliti ini, yaitu adalah bagaimana dengan menelaah atau kita menampilkan sebuah retribusi yang adil dan terjangkau, maka tentunya akan mendorong pada kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin seperti itu para pemirsa, rekan-rekan yang kami hormati, bahwa telaah ini mungkin jauh dari sempurna. Kami rasa dan kami sadar akan hal itu. Untuk itu, jika Bapak Ibu pemirsa berniat untuk memberikan saran dan kritik, bisa saja disampaikan melalui komen yang ada di bawah. Mungkin itu dari kami, saya Angga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.